semuanya, senang banget bisa kembali menyapa kalian di pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah perikop yang benar-benar luar biasa dari Kisah Para Rasul pasal 1. Jujur aja, materi renungan ini bakal ngasih kita semacam pergeseran paradigma ya, sebuah dorongan kuat buat kita bertransformasi dari sekedar punya iman yang pasif, jadi benar-benar punya misi yang aktif. Jadi kita nggak cuma lagi belajar sejarah Alkitab hari ini, tapi kita lagi disiapin buat benar-benar turun tangan dan melayani di dunia nyata. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin deh adegan ini. Sesaat ya, benar-benar beberapa detik sebelum Yesus terangkat ke surga, para murid ngajuin satu pertanyaan yang kayaknya udah di ujung lidah mereka dari lama. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau dipikir-pikir, di detik-detik terakhir kebersamaan fisik mereka, fokus para murid ini ternyata masih sempit banget ya nggak sih? Mereka tuh masih asyik mikirin soal pembebasan politik dari penjajahan Romawi dan bermimpi soal kembalinya kejayaan masa lalu kayak zaman Raja Daud gitu. Kedengerannya emang manusiawi dan terbatas banget kan? Nah, disinilah kita bisa lihat ada perbedaan visi yang tajam banget. Di satu sisi, pengharapan awal para murid itu cuma sebatas pembebasan lokal. Ya, sekedar pemulihan satu bangsa secara fisik aja. Tapi rencana Yesus, rencananya tuh jauh melampaui itu semua. Rencananya adalah keselamatan segala bangsa. Yesus ini pengen narik pandangan mereka, dan pastinya pandangan kita juga, dari sekedar urusan geopolitik yang sempit, menuju ke sebuah rencana penebusan global yang supermasif dan berdampak kekal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari pembahasan kita. Perintah dan ekspansi menuju ujung bumi. Dan ini dia titik baliknya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang gini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi." Saudara dengerin deh, ini tuh bukan sekedar saran atau anjuran ringan dari Yesus. Ini adalah cetak biru mutlak yang Dia kasih buat setiap pengikutnya. Tugas utusan Kristus ini bisa kita ibaratkan kayak sebuah lampu. Logikanya aja nih, lampu kan gak diciptain buat dipajang doang di ruangan yang udah terang beneran, betul? Lampu itu justru diutus buat menerangi kegelapan dunia. Nah, itulah esensi sejati dari panggilan kita buat jadi saksi. Perintah Yesus ini juga nuntut sebuah ekspansi geografis yang super jelas. Coba kita petakan ya, mulai dari titik nol di Yerusalem, terus menyebar ke Yudea, lanjut lagi menembus batas-batas budaya di Samaria, yang mana ini luar biasa karena Samaria itu wilayah yang sangat dihindari sama orang Yahudi waktu itu. Sampai akhirnya tembus ke ujung bumi. Langkah-langkah ini tuh benar-benar maksa para murid zaman dulu dan pastinya maksa kita sebagai jemaat masa kini buat berani keluar dari zona nyaman. Kita didorong untuk pergi ke tempat-tempat atau menjangkau orang-orang yang belum pernah merasakan terang itu. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita ngelakuin misi sebesar itu? Nah, ini bawa kita ke bagian kedua, janji kuasa melalui kekuatan Roh Kudus. Satu hal yang bikin saya tersentuh banget pas ngerenungin ini adalah betapa Yesus tuh sangat amat paham sama kondisi manusiawi kita. Kita ini terbatas, rapuh, dan sering banget merasa takut. Yesus tahu kok. Makanya, dia nggak pernah nyuruh kita berjuang menerangi kegelapan dunia pakai kekuatan kita sendiri yang serba kurang ini. Dia sangat tahu kalau ngandelin kekuatan manusia aja, kita sama sekali nggak bakal siap buat misi raksasa ini. Tapi tenang, karena disinilah letak keindahan janjinya. Segala batasan dan rasa takut yang kita omongin barusan, itu seketika disapu bersih sama satu solusi utama dari Yesus, Roh Kudus. Kuasa dari Roh Kudus inilah satu-satunya hal yang memampukan murid-murid di abad pertama dan memampukan kita hari ini buat ngejalanin panggilan luar biasa tadi. Kuasa inilah yang jadi bahan bakar tak terbatas buat lampu kita supaya bisa terus menerangi kegelapan dunia. Lanjut ke momen berikutnya. Di bagian ketiga ini kita bakal bahas tentang momen kenaikan dan sebuah teguran penting. Kalian bisa bayangin gak sih perasaannya para murid waktu itu? Mereka pasti terpaku, mulut nganga saking kagumnya. Terus natap terus ke langit pas lihat Yesus perlahan terangkat dan tertutup awan. Tapi, coba perhatiin deh intervensi tajam dari dua malaikat yang tiba-tiba nongol. Mereka bilang, jangan hanya berdiri dan memandangi, ada tugas yang harus kalian jalankan. Wow, teguran ini tuh penting banget karena fungsinya buat ngarahin ulang pandangan para murid. Malaikat itu seolah narik kepala mereka yang lagi asyik liatin awan supaya kembali nunduk dan natap bumi. Natap realitas dunia di depan mata mereka yang lagi butuh-butuhnya pertolongan mereka.
Jadi begini jemaat sekalian, inilah inti dari panggilan kita. Iman kita itu nggak boleh sekedar mandek di rasa kagum, tapi benar-benar harus berbuah dalam kesaksian. Kita lagi didorong nih buat beralih dari yang namanya cuma ngagumin kebesaran Kristus secara pasif, menuju ke pelayanan kasih yang nyata. Asal tahu aja, mengagumi Kristus yang dimuliakan di surga itu rasanya belum lengkap kalau nggak diterjemahkan jadi tindakan konkret di bumi. Karena pada akhirnya Kristus yang dimuliakan di surga itu adalah Kristus yang sama yang mengutus kita ke tengah-tengah dunia. Karena pada akhirnya, Kristus yang dimuliakan di surga itu adalah Kristus yang sama yang mengutus kita ke tengah-tengah dunia. Nah, ini membawa kita ke bagian penutup kita, beralih dari kekaguman menuju kesaksian. Oke, di titik ini saya pengen ngajak kita semua buat melambat sebentar. Coba ambil waktu dan renungkan pertanyaan ini. Apakah yang telah kita lakukan selama ini? Ini bukan pertanyaan retoris yang bisa kita lewatin gitu aja ya. Ini beneran panggilan buat kita berani evaluasi diri. Yuk, berhenti sebentar dari rutinitas harian kita dan benar-benar nanya ke dalam hati. Udahkah saya mulai melayani di dunia nyata? Atau jangan-jangan saya cuma lagi sibuk nikmatin kenyamanan religius saya sendiri? Materi renungan kita hari ini sebenarnya nyodorin sebuah perbandingan yang tajam banget. Ada bahaya besar loh ketika kita terjebak dan cuma sibuk menatap ke langit. Itu tuh cepat jadi semacam observasi spiritual yang pasif aja. Sebuah zona nyaman agamawi di mana kita ngerasa puas habis ibadah, tapi kita enggan buat membagikan kasih Tuhan keluar sana. Padahal, panggilan sejati kita adalah untuk menjadi saksi Yesus. Ada urgensi yang besar buat kita turun tangan. Kita harus memalingkan pandangan kita ke dunia di sekitar kita yang lagi penuh luka. Dunia yang sangat amat butuh penyelamatan dari Kristus. Dan akhirnya, kita sampai di satu refleksi pamungkas yang harusnya benar-benar nembus hati kita hari ini. Apakah kita lebih sibuk menatap langit? Biarin aja pertanyaan ini bergema di pikiran kalian. Kalau ternyata jauh di lubuk hati jawabannya adalah iya, maka ingatlah, teguran malaikat Ali juga lagi ditujukan buat kita hari ini. Berhentilah sekedar menatap langit. Dunia di sekitar kalian itu lagi gelap, dan mereka sangat butuh terang yang ada di dalam kalian. Jadi bawa lampu itu, dan mulailah melayani dengan kasih di dunia nyata. Hari ini juga. Tuhan memberkati.